Update terbaru, heboh kali ini Bahar Smith alias Habib palsu yang mengaku cucu Nabi ternyata adalah hoax dan dia ternyata hanya mengaku di negeri ini. Kali ini dia melawan secara terang terhadap Presiden Prabowo. Dan bagaimana kelanjutannya tentunya ini harus ditindak tegas dari aparat hukum yang ada di Indonesia, jangan sampai dibiarin. Padahal Bahar Smith ini adalah seorang residivis yang pernah ditahan tapi dia tidak kapok dan selalu bikin onar. Termasuk gurunya juga itu yang namanya Rizik, itu sama, dia mengaku zuriat Nabi ternyata adalah palsu alias palsu, hoax. Dan Kiai Imad juga sudah meneliti gen mereka, ternyata tes DNA-nya ternyata dia tidak terbukti sebagai cucu baginda Rasul, ternyata dia adalah palsu gitu ya guys. Dan dia dari Yaman ke Indonesia tapi bukan bikin ketenangan di negeri Indonesia tapi justru bikin onar. Dan kali ini juga kabar terbarunya termasuk Abah Anies ternyata diam-diam dia adalah agen dari Yahudi. Sangat mengagetkan ya guys, ternyata Abah Anies ini adalah seorang agen dari Yahudi yang disusupkan ke Indonesia untuk mengacau di negeri ini. Bahkan kalau bisa dia pengennya jadi presiden, tapi Allah tidak meridhoi ya guys. Karena apa? Karena dia diam-diam adalah agen dari Yahudi alias intel dari Yahudi. Dan bagaimana menurut kalian? Tentunya kita tidak setuju kalau sampai Abah Anies menjadi presiden ya. Karena dia adalah ada misi tertentu yang tentunya kita tidak tahu semuanya. Karena apa? Dia adalah termasuk orang Yaman dan sekutunya para Ba'alawi ya, termasuk Rizik dan Bahar Smith itu sama, semuanya orang Yaman. Kemudian Rizal Fadillah itu juga orang Yaman yang tumbuh subur di Indonesia. Bahkan Bang Haji Roma Irama juga menyatakan bahwa mereka ini adalah zuriah palsu yang bercongor lah yang berbetah gitu ya di Indonesia karena enak di Indonesia, keenakan, saking keenakan bahkan ratusan tahun di Indonesia betah, nggak mau kembali lagi ke Yana. Tapi justru dia menjadi para pengacau dari sejak zaman dahulu kala ya guys. Dan kali ini harus tegas dari pemerintahan Prabowo kalau ingin aman. Bahkan kita tahu pesan dari Gus Dur tadi bahwa orang-orang ini adalah wajib ditangkap ya guys. Kalau tidak ditangkap, pesan dari Gus Dur almarhum ya, ini manusia ini akan selalu bikin kerusuhan di negeri ini selama dia masih ada di Indonesia. Oke, sebelum kita nonton video lebih lanjut agar kita tidak kalah paham, tentunya kita tonton dulu sebelum cuplikan video berikut ini. Lawan saya presiden bukan bupati. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Wajar berarti. Tidak mungkin Anies mengecam Yahudi, mengecam Israel. Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Syukur-syukur berkuasa, tapi kalau tidak berkuasa setidaknya bikin kekacauan. Itu kata Pak Ihsanuddin Nursi. Ini saya akan turun ke lapangan, saya akan mendengar suara rakyat, dan saya juga akan melihat hal-hal yang tidak benar. Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua ya. Rizik, dengar ya Pak Rizik, udahlah kalau udah tua ya, udah tobat-tobat aja Pak Rizik. Apalagi kan istrinya Pak Rizik kan muda, nikmatin kebahagiaan dengan istri gitu loh, nikmatin hidup, jangan marah-marah mulu Pak Rizik, nanti stroke, hilang kegantengannya Pak Rizik ya kan. Lalu satunya mau ngomong sama Pak Rizik ya, kan Pak Rizik ngakunya katanya keturunan Rasulullah, tapi waktu Nyai umroh Nyai tanya sama orang-orang Arab, nggak ada yang kenal sama Pak Rizik. Mereka nggak tahu kalau Pak Rizik itu keturunan Rasulullah gitu loh, aneh kan. Nah tuh Nyai juga nanya sama orang-orang di Madinah gitu kan, di Madinah itu ada yang tahu nggak di Indonesia itu banyak keturunan Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah. Mereka juga heran, apakah dulu Rasulullah pernah ke Indonesia? Mereka sampai nanya kayak gitu. Dalam sejarah Rasulullah tidak ada ya Rasulullah ke Indonesia, tapi cucunya kenapa banyak di Indonesia? Itu keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib
Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Pak Alawi. Lo Pak Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Lovesal. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan politik yang lagi memanas ya guys. Dan kali ini yang mengaku sebagai Habib Bahar Smith kali ini terang-terang menantang Bapak Presiden Prabowo. Dan tentunya kali ini ditanggapi langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan manusia seperti Habib Bahar Smith ini memang manusia yang tidak tahu diri, yang dia diberi hidup di Indonesia enak tapi dia tidak mau bersyukur bahkan menikmati, padahal dia sudah hidup enak dan aman dari zaman sana pergi ke Indonesia, tapi justru kali ini justru melawan Bapak Prabowo. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Lawan saya presiden bukan bupati. Saya tidak akan mundur. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Betul Pak Prabowo. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara, kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Karena saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Iya betul ya guys ya, kali ini terang-terang memang musuh Bahar katanya Pak Presiden Prabowo. Dan ini manusia ini memang tidak tahu diri ya guys. Dan kalau bisa jangan dihukum di pulau yang terpencil tapi dia harus deportasi aja ke zaman sana ya guys. Dia kenapa harus di Indonesia diberi kenikmatan, dia malah bersenang-senang dan melawan pemerintahan. Apalagi dia agak ada unsur ingin memberontak terhadap Pak Prabowo, dan ini sudah sangat keterlaluan dan tidak bisa diampuni lagi. Padahal Bahar Smith ini adalah residivis yang pernah dihukum tapi dia tidak kapok. Dan ternyata ya guys, keluarga Bahar Smith, Rizik dan lain sebagainya ini ternyata dia adalah bukan keturunan Nabi. Dan kita tonton statement video ini dari statement dari Kiai Imad ya guys. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib palsu. Ini 180 orang diaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G ya guys ya. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya C1 ya guys. Jadi yang kalau memang keturunan Nabi Muhammad itu adalah C1 ya guys. Ternyata Rizik, kemudian dari siapa nih, Bahar Smith ini adalah yang mengaku Habib ini Habib palsu ya guys. Dan pantesan di Indonesia ini dia kerjanya bikin onar saja. Dan kali ini Jenderal Dudung atau dipanggil dengan, boleh katakan sekarang adalah menjadi Menteri KSP atau dari Pak Prabowo sekarang ini yang baru ya guys, di bidang ketahanan nasional. Dia berstatement bahwa dia akan memberantas semua proksi purnawirawan atau para purnawirawan yang mengaku sebagai anak abah atau yang merapat ke anak abah. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Dudung tak ngomong keras. Kalau ada yang berani main-main sama Gibran, berarti main-main sama konstitusi dan negara. Ini kalimat yang harus diingat terus, karena menunjukkan sikap tegas para purnawirawan loyal. Dan percaya deh, sikap Dudung ini bukan cuma basa-basi politik. Dia berdiri di depan barisan purnawirawan yang sadar akan bahayanya politik pecah belah yang bisa menghancurkan tatanan bangsa.
Ini jadi tamparan keras buat mereka yang selama ini suka main belakang layar, sibuk menyebar fitnah dan isu kosong buat menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ngomong-ngomong soal Gibran, nggak bisa dipungkiri dia jadi simbol baru kekuatan politik yang bikin lawan-lawan lama sakit kepala. Anak muda, energi, punya darah politik keluarga, tapi juga punya visi buat membangun bangsa dengan cara yang lebih modern dan efektif. Makanya, gak heran kalau mereka yang udah lama berkutat di politik kotor merasa terganggu dan mulai ngibulin publik dengan isu-isu pencopotan. Prabowo sendiri sebagai mentor politik Gibran juga tetap jadi figur sentral yang didukung penuh oleh purnawirawan dan elemen militer yang loyal. Mereka sadar kalau pemerintahan ini stabil, rakyat aman, dan ancaman luar bisa dicegah. Jadi serangan-serangan ke Gibran sebenarnya serangan ke Prabowo juga. Iya betul ya. Dan itu berarti serangan ke stabilitas negara. Udah jelas kan, kita nggak bisa tutup mata soal proxy war yang disebut Dudung. Ini bukan cuma istilah keren buat bikin heboh. Proxy war itu perang bayangan yang dimainkan oleh kekuatan asing dengan tujuan melemahkan negara dari dalam. Oh gitu ya guys. Mereka cari celah di konflik internal kayak sekarang dengan memanfaatkan perpecahan purnawirawan dan politikus yang haus kuasa. Mereka masuk tanpa terlihat. Bisa jadi isu pencopotan Gibran ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di luar negeri. Mereka pengen Indonesia ribut supaya ekonomi dan politik kita kacau. Ini bahaya besar yang harus disadari oleh semua rakyat. Akhir kata, kita harus jeli dan kritis. Jangan gampang terhasut sama isu-isu yang sengaja disebar buat memecah belah kita. Iya betul sekali Dudung dan guys. para purnawirawan loyal sudah memberi peringatan keras. Mereka bukan cuma ngomong buat gaya-gayaan, tapi memang berdiri di garis depan buat menjaga negara. Betul sekali guys Kalau ya. kamu masih percaya politik itu cuma soal rebutan kursi dan saling menjatuhkan, coba deh lihat kenyataan yang ada. Indonesia butuh pemimpin yang kuat, stabil, betul dan ya. punya integritas. Bukan pemimpin yang jadi korban drama murahan dan fitnah. Bro, kita harus paham dulu kenapa perpecahan di tubuh purnawirawan ini jadi sorotan utama. Jangan mikirnya cuma masalah personal atau selisih paham biasa. Ini soal kesetiaan yang diuji antara cinta pada negara atau godaan politik kotor. Yang paling ironis, kelompok resmi purnawirawan justru tegas dukung Prabowo Gibran. Tapi ada juga yang malah asik main politik kepentingan, cari-cari celah buat jagain kantong sendiri. Betul sekali. Jadi ada juga purnawirawan yang memang jadi pengkhianat ya guys. Menjaga kantong sendiri, bahkan dia ingin melengsarkan Pak Prabowo Gibran, termasuk bersekutu dengan gerombolan para Habib palsu. Dan kita tahu siapa sih anak Abah. Ternyata Abah Anies Baswedan ini ternyata dia adalah utusan atau agen dari Yahudi ya guys. Ternyata mengagetkan juga ya, ternyata Abah Anies ini ada agen Yahudi dari sejak 2009 ya guys. Dan ini sangat parah sekali, makanya dia berdiam diri ketika dari utusan Israel ingin ke Indonesia, sementara yang lain memberontaknya atau melawannya, sementara Anies diam-diam saja. Ternyata diam-diam Abah Anies ini adalah agen dari Yahudi. Kita tonton serta teman video berikut ini guys. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris. Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 gitu ya guys, dengan istilah pemimpin muda berpengaruh oleh Yahudi. Karena pada waktu Rio Gaduh, para pendukung Anies Baswedan mulai PA 212, terus kemudian Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, ISDI, terus kemudian ormas-ormas yang lain termasuk PKS itu menolak kehadiran timnas Israel. Anies bungkam. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi, wajar. Tidak mungkin Anies mengecam Yahudi, mengecam Israel. Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia. Syukur-syukur berkuasa, tapi kalau tidak berkuasa setidaknya bikin kekacauan. Itu kata Pak Ihsanuddin Nursi. Ini kesaksian ini tuh begitu berharga bagi saya karena Pak Ihsanuddin Nursi itu adalah seorang oposisi,
seorang yang sering melakukan kritik. Jadi biasanya orang yang suka mengkritik pemerintah itu berteman dengan orang yang suka mengkritik pemerintah di kubu yang lainnya, di kubu yang lain gitu. Jadi seharusnya beliau itu adalah orang yang dekat sama Pak Anies gitu. Tapi di sini dikatakan justru bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah intel Yahudi. Intel Yahudi ya guys, alias agen Yahudi. Ngeri juga. Ternyata diam-diam seperti itu Pak Anies ya guys. Dan sangat membahayakan sekali ya guys. Dan kali ini ya Kiai Haji Imaduddin mendatangi kantor sekretaris presiden, bahkan dia sekretariat presiden, bahkan dia ingin bertemu dengan Jenderal Dudung. Kita tonton setelah video berikut ini guys. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke kantor sekretariat presiden menemui Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pertemuan itu tentang apa? Berikut ini adalah penjelasan singkat ringkas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Izin Kiai, ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya peneliti dari nasabnya para habaib yang penelitian ini sudah selesai dan sudah dibukukan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden, dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Kiai. Jadi para Habib Ba'alawi ini ternyata bukan keturunan baginda Nabi, sudah diteliti oleh Kiai Imaduddin, dan sekarang dia bertemu dengan Pak Jenderal Dudung, dan tentunya sudah klub sudah ya guys. Dan apabila Pak Dudung ini akan memberantas semua manusia-manusia yang akan bikin gaduh di negeri ini, dan kita tonton statement dari Pak Dudung ya guys. Selamat pagi Pak Dudung. Selamat pagi Mas. Saat ini banyak masyarakat merasa situasi global dan nasional makin tidak mudah dibaca. Oke. Apa yang sebenarnya perlu mulai kita sadari bersama sih Pak? Begini Mas, jadi yang paling penting adalah masyarakat jangan sampai lengah. Karena banyak persoalan-persoalan besar di sebuah negara ini biasanya tidak datang sekaligus, tetapi muncul pelan-pelan dari tanda-tanda kecil yang sering dianggap biasa. Misalnya, ketika orang mulai mudah curiga, mudah marah, mudah terpecah, dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Sehingga masyarakat perlu lebih tenang, membaca keadaan, dan tidak cepat terpancing. Tidak ikut menyebarkan keresahan tanpa dasar yang jelas, karena kewaspadaan itu penting, tetapi harus dibarengi dengan akal sehat. Dimengerti Pak? Kalau begitu, tanda-tanda awal apa yang sebaiknya diperhatikan masyarakat tanpa harus masa panik? Oke, begini Mas, jadi masyarakat bisa mulai memperhatikan hal-hal sederhana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat, apakah ruang bicara masih sehat? Apakah perbedaan pendapat masih bisa diterima dengan baik? Apakah orang-orang mulai makin mudah saling menuduh? Dan apakah informasi yang beredar makin banyak yang memecah belah? Kalau gejala seperti ini mulai terasa, itu artinya kita semua perlu lebih hati-hati ya guys ya. Bukan untuk takut, tetapi untuk lebih dewasa. Jangan sampai masyarakat justru ikut memperkeruh keadaan karena emosi, hoax, atau provokasi. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah warga yang tenang, kritis, dan tidak mudah digiring opini. Ya guys ya. Jadi tidak mudah digiring opini, maka butuhnya masyarakat yang kritis. Dan tentunya kali ini juga Amin Rais
dapat teguran dari Bapak Jenderal Dudung, dan jangan menjadi penakut atau nakut-nakuti warga aja si Amin Rais ini ya. Ini juga adalah bersekongkol dengan Yaman ya guys, Amin Rais ini, sehingga dia jadi provokator bahkan sungguh nih. Kita tonton statement video dulu ini guys. Video Pak Amin Rais itu bakal meminta polisi untuk mengusut pernyataan tersebut nggak sih Pak? Ya coba aja suruh minta dia, ya coba aja disuruh minta, nah, selesaikan aja prosedur. Coba aja kalau misalnya memang itu, jangan hanya nakut-nakutin aja. Iya betul ya. Jangan hanya mau provokasi. Nah, terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan dia. Ya. Gitu ya guys. Jadi Jenderal Dudung marah dan tidak simpati dengan pernyataan yang dilakukan oleh siapa ini? Amin Rais. Dan kali ini juga Dudung memperingatkan terhadap, sekali lagi mengingatkan kepada Rizik, jangan bikin onar saja di negeri ini. Di Arab Saudi nggak ada yang tahu Pak Rizik adalah cucu Rasulullah. Karena apa? Rizik itu bukan keturunan Nabi, karena dia adalah Ba'alawi yang mengaku bahkan sudah dites DNA-nya. Dia masuk dalam golongan G dan itu bukan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi Muhammad SAW adalah gennya itu C1. Itu ya guys, jelas sekali ya guys. Dan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi itu adalah bohong alias hoax, dan Habib Rizik ini adalah salah satu manusia yang sangat berbahaya di negeri ini. Kita tonton statement peringatan dari Pak Dudung ya guys. Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua ya. Rizik, dengar ya Pak Rizik, udahlah kalau udah tua. Ya, udah tobat-tobat aja Pak Rizik. Apalagi kan istrinya Pak Rizik kan muda. Nikmatin kebahagiaan dengan istri gitu loh. Nikmatin hidup. Jangan marah-marah mulu Pak Rizik. Nanti stroke, hilang kegantengannya Pak Rizik, ya kan? Lalu satunya mau ngomong sama Pak Rizik ya. Kan Pak Rizik ngakunya katanya keturunan Rasulullah. Tapi waktunya umurnya tanya sama orang-orang Arab nggak ada yang kenal sama Pak Rizik. Mereka nggak tahu kalau Pak Rizik itu keturunan Rasulullah. Gitu loh. Aneh kan? Nah, itu juga nanya sama orang-orang di Madinah gitu kan. Di Madinah itu ada yang tahu nggak di Indonesia itu banyak keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah. Mereka juga heran. Apakah dulu Rasulullah pernah ke Indonesia? Mereka sampai nanya kayak gitu. Dalam sejarah Rasulullah tidak ada ya Rasulullah ke Indonesia, tapi cucunya kenapa banyak di Indonesia? Itu iya. Artinya berarti cucu Rasulullah adalah seperti Rizik itu adalah abal-abal alias mengaku-ngaku, dan dia adalah manusia yang memang bukan cucu Nabi Muhammad tapi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad, sehingga dia merasa dirinya paling hebat di negeri ini, sehingga dia untuk menjadi alat saja ya untuk mencari duit di Indonesia. Bahkan Rizik Syihab ini justru menjadi pengacau ya negeri Indonesia. Dan kenapa dia pertumbuhannya semakin makmur saja? Makanya saya setuju sekali kalau yang namanya Rizik alias keturunan cucu palsu ini harus dienyahkan dari negeri ini ya guys. Dan kali ini kita dengarkan statement dari Haji Roma Irama ya guys. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Ba'alawi. Lo Ba'alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Betul. Kenapa? Kalian tinggal di sini, Masya Allah, negeri yang gemah ripah loh, jinawi, makanan banyak lengkap, dari padi sampai sayuran sampai macam aneka buah-buahan. Hutan di mana-mana, lautan biru rembun, Masya Allah, makmur. Ente tinggal di sini. Masa orang sini harus terima kasih sama ente terima kasih sama orang Indonesia. Coba ente tinggal di Yaman, ditarik yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Ki kesana ki? Mau ente? Nggak mau kan? Kenapa betah di sini? Enak. Di sini enak, asyik, Masya Allah. Penduduknya ramah, apalagi udah dibohongin mente. Cucu Nabi nih. Makanya dia ngaku-ngaku cucu Nabi deh. Gitu ya guys, ternyata dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik ini adalah mengaku zuriyah Nabi, tapi ternyata palsu, sok berjasa di Indonesia. Dan tentunya Rizik ini justru tidak tahu berterima kasih terhadap Indonesia. Dan ini kan manusia bajingan memang ya, memang harus dibuang lagi ke zaman atau dideportasi sana atau suruh kembali sana ke negeri Yaman ya.
Karena apa? Karena kalau manusia seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka akan semakin bahaya di negeri ini. Bahkan Gus Dur juga pernah berkata, almarhum Gus Dur, Rizik harus ditangkap. Kalau nggak ditangkap, dia akan bikin rusuh di negeri selamanya. Dan itu kata pesan dari almarhum Gus Dur ya guys. Dan itu ternyata benar. Hingga sekarang dia justru malah makin merajalela menorong negeri Indonesia ini yang tercinta, yang kita cintai. Dan apabila ada ketegasan, saya berharap dari Pak Prabowo harus tegas ya, jangan sampai kalah dengan yang namanya gerombolan dari Yaman ini. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton tayangan YouTube dari kami, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.